Halo, apa kabar? Senang sekali ketemu di hari Senin ya. Ini hari Senin ini berarti kita tanggal 18 ini ya, tanggal 21 April. Berarti mendekati tanggal 21 April. Tanggal 21, tapi perlu kita ingatkan itu akan ada unjuk rasa mahasiswa kembali ya, yang digelar di Aliansi Mahasiswa Indonesia gitu. Nah, di tengah situasi itu, Bung Rocky, ini saya kira ada satu peringatan yang menarik dari Pak Yusuf Kalla. Ini bisa, kalau Pak Yusuf Kalla yang bicarakan, bagaimanapun juga Pak Yusuf Kalla ini pernah jadi wakilnya Pak Jokowi gitu ya. Dia menyatakan bahwa siapapun yang nanti akan menjadi pengganti Pak Jokowi itu sangat berat. Ini berkaitan dengan utang, cicilan utang. Itu kalau dihitung-hitung utang pokok, cicilan utang kita aja setiap tahunnya itu sampai 400 triliun yang harus dibayar. Kan gitu. Itu berat sekali, dan Sri Mulyani selalu menyatakan bahwa ini masih bisa dikelola dengan baik. Dia membandingkan dengan negara-negara lain bahwa utang Indonesia itu masih cukup bagus lah rasionya gitu dari PDB. Nah, yang juga kita khawatirkan kan harga-harga itu kemudian naik semua ya. Orang bilang ini untuk bayar utang nih, pemerintah walaupun dapat banyak semacam windfall dari kenaikan harga komoditi, tapi karena banyak harus bayar utang, masih ngotot bangun ibu negara, ya jadinya seperti ini, semua barang naik. Itu saya kira berita yang menarik. Nanti kita juga bahas soal ada list 7 penjahat demokrasi, soal isu 3 periode, itu masih terus harus kita kawal terus, Bung Rocky. Ini Senin yang mengerikan nih, headline-nya buruk semua itu. Tapi kita mulai dengan semangat untuk memperbaiki bangsa ini. Tentu semua yang diterangkan di headline tadi, kecemasan Pak Yusuf Kalla, Ibu Sri Mulyani, macam-macam itu berkaitan dengan cara kita memandang bangsa itu. Kalau ada harapan, nggak ada soal, mau berhutang itu biasa, mau harga naik juga biasa. Kalau dikelola hutang itu dalam upaya untuk memproyeksikan masa depan. Tapi justru emak-emak, mahasiswa, tukang ojek, segala macam itu pusing karena harapan terhadap masa depan nggak diperlihatkan. Bahkan mereka sekarang takut bahwa jangan-jangan pajak jaket ojek itu juga beli jaket Gojek itu juga akan dipajaki itu dengan segala macam aturan tambahan. Jadi ketakutan rakyat itu beralasan karena tidak ada cahaya di masa depan. Satu-satunya cahaya yang diperlihatkan terus ibu kota. Dan itu abstrak sekali itu. Rakyat nggak ngerti apa hubungannya ibu kota dengan daya beli. Jalan-jalan tol akan diperbanyak lagi itu, kereta cepat. Ya, rakyat bilang ngapain? Kalau yang dihadapi sekarang adalah harga minyak goreng yang betul-betul tembus batas akal sehat, berapa 50.000 sekian, dan nggak pernah turun lagi. Jadi 21 April nanti orang sini mahasiswa ngapain 21 April tuh? Sebaiknya peringati Hari Kartini itu. Memang justru Ibu Kartini yang memberi landasan buat perjuangan kesetaraan tuh. Jadi cahaya Kartini lah, cahaya Ibu Kartini yang akan melindungi gerakan mahasiswa itu. Dan itu juga kontekstual betul. Ibu Kartini memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak perempuan. Minyak goreng itu adalah hak perempuan yang paling dasar di dapur. Jadi mahasiswa pasti akan menyuarakan itu. Jadi itu 21 April kita sambut sebagai habis gelap terbitlah terang. Itu mahasiswa pasti akan ingat itu. Jadi kita dorong terus supaya gerakan itu betul-betul menghasilkan terang pada Indonesia. Ya. Nah, Pak Yusuf Kalla ada bagian dari orang yang mengerti kegelapan bangsa ini. Karena dia ada di dalam pusat kekuasaan Jokowi dan tahu apa yang disebut utang. Jadi peringatan Pak Yusuf Kalla betul-betul hanya mengulang sebetulnya yang beliau udah ucapkan berkali-kali. Juga Ibu Sri Mulyani yang dulu pertama kali bahkan di waktu kampanye Jokowi mengatakan bahwa setiap anak yang lahir di era Jokowi akan mewarisi utang 30 juta. Kan itu Ibu Sri Mulyani yang bilang. Artinya dia memberitahu bahwa beban itu akan dipikul oleh generasi di depan. Generasi mana? Ya generasi mahasiswa yang besok akan demo. Jadi betul-betul kontekstual demo itu. Kita kaitkan demo itu dengan upaya untuk menerbitkan terang setelah gelap. Yang gelap kapan? Ya gelap di era Presiden Jokowi. Karena gagal untuk memberi cahaya terang. Seluruh janji yang disebutkan di dalam kampanye nggak ada satupun yang dihasilkan. Oleh karena itu orang kembali mengucapkan predikat pada Pak Jokowi sebagai pembohong terbaik. Kan itu kemarin yang surveinya kan.
Itu keadaan kita. Ini Senin yang kelabu, tapi kita tahu bahwa dalam 2 hari ke depan itu pasti istana udah panik lagi, nih masuk mau ngapain lagi. Buzzer istana udah beroperasi untuk nakut-nakuti mahasiswa tuh sampai seolah-olah datang ke rumah-rumah kos segala macam. Itu kan pelanggaran hak asasi manusia, karena hak untuk mahasiswa untuk mengucapkan pikirannya juga demi masa depan bangsa ini. Oke, memang dampaknya di masyarakat sudah sangat terasa. Tadi Anda betul, sampai pertengahan pekan ini, maksud saya pekan lalu, itu harga minyak goreng itu bertahan di 54.000. Ini rekor, disebutnya malah rekor tembus rekor pertama kali. Dan kemudian dampaknya ini juga, saya kira saya membaca satu berita, Bung Rocky, ini menyedihkan juga, ini cerita seorang ojol yang dia memposting surat istrinya. Jadi ketika dia pulang ke rumah, dia hanya menemukan surat dari istrinya yang meminta, artinya istrinya pamit meninggalkan rumah dan minta dicerai gitu, dan membawa 2 orang anaknya karena dia merasa sudah tidak tahan lagi dengan tekanan ekonomi hidup bersama suaminya. Ini benar-benar sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, saya bisa memahami betapa dilematisnya, dan itu luar biasa mengharu biru, Bung Rocky. Ya, dan itu yang diabaikan oleh Presiden Jokowi itu. Karena Presiden Jokowi soal data-data kecil itu nanti akan ada pembantunya datang di depan publik dan mengatakan, kan udah Pak Jokowi udah janjikan bahwa ada 11.000 triliun di kantongnya. Jadi 11.000 triliun itu bagi si tukang ojek tadi itu adalah hinaan bagi dia. Kan istrinya mungkin nggak ngerti apa yang dimaksud dengan bohongnya presiden, dan si tukang suaminya yang ojek ini juga nggak bisa terangkan. Tapi publik masih ingat bahwa Presiden Jokowi diperintahkan untuk memelihara fakir miskin oleh konstitusi itu. Bukan diperintahkan untuk menceraikan suami istri karena gagal ekonominya ditumbuhkan. Jadi soal-soal kecil begini itu ada di semua pojok kota. Itu yang sering kita sebut bahwa kegagalan ini betul-betul disebabkan oleh ketidakmampuan istana untuk membaca masa depan dan merangkan pada rakyat. Karena kalau kita tanya apa depan Indonesia sekarang, ya kan cuma itu yang bisa dijawab kan. Dan relawan-relawan Jokowi juga mungkin nggak bisa membaca keadaan di depan karena tidak mampu membaca secara teoritis. Tentu kita menganggap bahwa relawan Jokowi yang terus mengucapkan deklarasi bagus-bagus aja, tetapi bukan sekedar deklarasi mendukung Jokowi, tapi mestinya relawan-relawan Pak Jokowi mendeklarasikan masa depan setelah Jokowi apa. Kan itu intinya kan, tegak lurus dengan Jokowi iya, setelah tegak lurus terus kemana arah tegak lurusnya kalau Pak Jokowi meninggalkan beban hutang yang disebut berbahaya. Jadi ini nggak fairnya Pak Jokowi mempersiapkan sebuah generasi yang akan terbebani oleh kedunguan kebijakan beliau, kedunguan dia sebagai kepala negara ya, bukan sebagai kepala keluarga yang sering kali kita mesti terangkan. Jadi kritik mahasiswa itu betul-betul beralasan. Mahasiswa tidak melihat cahaya masa depan tuh. Sementara relawan Jokowi masih mengupayakan supaya Pak Jokowi itu 3 periode. Nggak ada soal 3 periode, bahkan 5 periode nggak ada soal. Tapi beri keterangan bahwa masa depan itu bisa cemerlang kalau 3 atau 5 periode. Kan itu yang terjadi. Walaupun Pak Jokowi udah bilang, ya saya batalin, iya, tetapi operasinya masih jalan terus tuh. Bahkan mahasiswa akhirnya baca detailnya, bahwa anggarannya kok belum diketok, bagaimana mau diselenggarakan pemilu yang kalau anggarannya belum diturunkan. Nah, itu juga berkaitan dengan kenaikan harga yang memang betul, karena nggak mungkin lagi majakin rakyat dengan tax ratio yang udah mentok, dengan segala macam upaya untuk cari akal. Sri Mulyani pasti bingung tuh. Tapi kan dia nggak mungkin terangkan itu pada Pak Jokowi kan. Ya pasti dia muter lagi ngeluh ke IMF, ke World Bank, nanti World Bank yang tegur pemerintah Indonesia. Kira-kira cuma itu. Jadi kita ya, terlilit oleh logika-logika yang hendak disembunyikan. Padahal kita bisa baca itu logika untuk menyelamatkan kekuasaan, bukan logika untuk memberi harapan berbangsa. Oke, jadi Sri Mulyani selalu berkilah bahwa ini masih aman gitu, dan dia tentu saja tidak mau dibandingkan dengan Sri Lanka yang baru punya utang sekitar baru ya, 700-an triliun itu udah langsung kolab gitu. Memang skala ekonomi kita dengan Sri Lanka itu jauh. Tapi jangan lupa juga perbandingannya jauh, kita udah tembus 7.000 triliun, Sri Lanka 700-an triliun, dan rakyat sekarang mulai marah. Dan di Indonesia juga mulai terjadi semacam itu kan, bagaimana tadi minyak goreng, ada suami istri yang bercerai karena kesulitan ekonomi. Dan kalau kita apalagi kita lebih zoom in lagi, itu banyak sekali kasus-kasus semacam ini terjadi pada masyarakat kita.
Ya itu, Ibu Sri Mulyani tentu agregat makronya dikumpulkan lalu dibagi dengan PDB kita, lalu dianggap oke, ini belum membahayakan. Ya memang di atas kertas nggak membahayakan, tetapi mikro problem di rakyat itu, daya beli, ukuran-ukuran kekayaan, disparitas, itu nggak bisa, itu kan nggak terbaca dalam statistik kan. Statistik hanya mau mengatakan ya perbandingan antara utang dan pendapatan negara itu bagus, iya, tetapi disparitasnya tinggi sekali, dan itu yang berefek pada rakyat kecil tadi, Pak Ojek, penjual gorengan segala macam, yang dia bingung aja bagaimana kalau minyaknya naik terus mau dipotong 3 gorengannya, sama juga efeknya tuh, warteg segala macam. Jadi basis sosial ini yang nggak dipelajari oleh pemerintah, atau dia tahu tapi dia takut untuk melihat kenyataan itu. Karena itu dia bermain di pletora, di dataran yang seolah-olah memberi janji, wah aman segala macam. Tanya aja mau Pak Yusuf Kala, Pak Yusuf Kala nggak ngerti keadaan di bawah. Beliau yang menjalankan sektor real dan korporasi sekaligus. Jadi kesulitan ekonomi udah ada di depan mata. Sementara Jokowi dan kabinetnya menganggap bahwa itu bisa diselesaikan kalau ibu kota udah pindah tuh. Kira-kira. Ya. Jadi apa namanya, istilah milenial, Joko tingkir bawa golok gitu, nggak mikir tapi goblok. Ini enggak kita tujukan pada seseorang loh ya, itu cuma kata milenial ya, Bung Oki. Milenial bilang begitu tiap hari. Iya, ya. Oke, sebelum kita lanjut ke topik, saya kira penting juga karena tadi kita bicara soal ojek. Jadi saya tahu di dalam fitur setiap kita ojek itu ada tip ya. Kita tawarin untuk memberikan tip. Jangan lupa ya buat Anda yang punya kelebihan rezeki, jangan berlebihan, punya rezeki sedikit ada bagi lewat para sopir Gojek ini, karena sekecil apapun saya kira amal Anda atau rezeki yang Anda berbagi dengan mereka ini sangat berarti buat mereka. Ini sekedar pesan sponsor aja yang di bulan Ramadan. Nah, kita pindah ke topik berikut ini. Ini topiknya juga nggak kalah ngeri-ngeri sedapnya nih, Bung Rocky. Ini saya kira ini ada kaitannya juga dengan kemarin rilis dari Kemenlu Amerika Serikat berkaitan dengan HAM di Indonesia, dan kemudian Kontras itu mengeluarkan satu list gitu ya, bahwa ada 7 penjahat demokrasi. Memakai tagar loh, penjahat demokrasi, dan Anda pasti sudah bisa menebak siapa yang ada di list pertama. Jadi ya, udah pasti yang di list pertama itu Pak Luhut Panjaitan. Ada beberapa nama lainnya juga termasuk para ya menteri-menteri yang para ketua umum partai yang mengusulkan penundaan pemilu. Dan yang menarik juga di dalam list itu ada sekjen PSI. Ini perempuan ini, sekjen PSI masuk. Saya heran juga apa pertimbangannya kok sampai kemudian dimasukkan juga itu. Ya buat gender balancing aja. Karena nanti dianggap bahwa kok laki-laki semua yang dinyatakan sebagai penjahat. Kenapa perempuan nggak boleh disebut sebagai penjahat? Tapi dalam kedudukan mereka sebagai pejabat publik, PSI kan kedudukan politiknya, portofolionya adalah partai, ketua tuh. Demikian semua yang ada di sini. Jadi jangan lagi menganggap bahwa Kontras atau LSM sinis pada orang-orang ini. Bukan. Justru orang-orang ini dalam kedudukan sebagai pejabat publik harus disebut sebagai penjahat demokrasi. Kan memang itu yang dilakukan kan, dan nggak fair semuanya tuh, bersembunyi di balik big data, bersembunyi di balik ini kan kepentingan rakyat bawah yang menyorakan tuh. Padahal sebetulnya survei mengatakan kemarin, bahkan teman kita Burhanuddin mengatakan bahwa orang takut bukan ya, bahwa mayoritas nggak percaya lagi terhadap kepemimpinan dengan basa-basi ilmu statistiknya lah. Jadi sekali lagi yang di list yang dibikin Kontras itu semacam plakat untuk memberitahu bahwa inilah dia orang-orang yang menjahati demokrasi. Kalau kita pakai istilah menjahati, artinya mereka paham demokrasi, tapi mereka manipulasi demokrasi itu untuk membackup diri sendiri, partai sendiri, dan kekuasaan Pak Jokowi. Jadi Kontras selalu punya tradisi itu, dan dari zaman Orde Baru kita selalu anggap bahwa suara Kontras itu betul-betul murni aja, karena Kontras nggak berbisnis. Nah ini yang dibaca oleh Amerika. Jadi nanti Pak Mahfud akan datang, itu kan
Amerika tuh sengaja membiayai LSM Indonesia untuk jelek-jelekan Indonesia. Padahal Amerika sendiri ada pelanggar HAM. Oh iya, nggak ada soal begituan pelanggar HAM di Timur Tengah. Tapi basis itu terpaksa harus diucapkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia nggak punya semacam buat sendiri. Bahkan yang apa namanya tadi geng Cokro itu punya civil society watch. Jadi Cokro TV me-watch Kontras, kan ajaib. Cokro TV me-watch LBH, bagaimana? Jadi itu intinya. Nanti istana bilang kan menurut Cokro TV nggak ada tuh. Oh iya, karena Cokro TV adalah peralatan istana kan. Nah itu yang sering kita terangkan bahwa basis data yang dikumpulkan LSM Indonesia itu pasti beredar lebih cepat di ruang-ruang sidang PBB. Nanti kalau Ibu Retno itu masuk sidang PBB, itu di depan meja itu paper briefing dari Kontras lebih dulu nyampe daripada punya Deplu tuh, karena Deplu tuh buta huruf soal itu dan punya metodologi untuk mengamati secara cermat pelanggaran HAM. Jadi komplit sebetulnya bangsa ini ada krisis dalam negeri dan ada tinjauan internasional terhadap HAM yang sangat buruk. Dan itu potensi untuk ya keretakan sosial pasti terjadi lagi karena orang lebih percaya pada data internasional daripada data dalam negeri sendiri itu. Ya. Tadi yang disebut itu tadi ada Luhut, ada Bahlil. Ini Bahlil ini salah satu operator ya. Bahlil ini Menteri Investasi, ada Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri. Kemudian terus ada Erlangga Hartarto, ada Muhaimin Iskandar, ada Zulkifli Hasan dan juga tadi dia Tungga Esti ini sekjen dari PSI. Nah, tetapi saya kira mungkin supaya adil, ternyata tidak semuanya juga mengecam Pak Jokowi. Ini ada tokoh NU yang mengingatkan kita semua gitu bahwa Pak bagaimanapun Pak Luhut itu punya jasa besar terhadap bangsa ini katanya dalam penanggulangan COVID dan sebagainya. Pak Luhut itu punya jasa yang sangat besar. Jadi jangan hanya dilihat dari sisi kejelekannya dalam wacana 3 periode, tapi jasa Pak Luhut juga tidak boleh dilupakan. Ini tokoh muda NU ini, siapa namanya, Sodik atau siapa namanya yang menyebutnya? Iya bagus juga, akhirnya dia dengan miris mengatakan memang ada banyak kejahatan, ada banyak keburukan Pak Luhut, tapi jangan lupa yang baik-baiknya juga. Jadi sebetulnya kalau dia mulai dengan kalimat bagaimanapun Pak Luhut ya ada jasanya, iya, tapi orang nggak hitung jasanya di dalam keadaan sekarang. Karena pemburukan demokrasi tidak bisa ditutupi dengan jasa-jasa beliau untuk yang menempel pada kekuasaan, dan orang masih mau bertanya jasanya apa sebetulnya. Kalau trade off-nya artinya daftarnya ada di Kontras. Kan nggak mungkin Kontras itu harus tanya NU dulu, boleh nggak Pak Luhut dimasukin apa enggak, kan ngaco kan. Jadi sebetulnya memang Kontras itu nggak peduli mau apa kayak itu. Tentu aja banyak lembaga lain yang mungkin dapat bantuan bagus dari Pak Luhut. Dan kita ingat bagaimana Pak Luhut menjanjikan tanah buat NU, dan Pak Jokowi bahkan dalam muktamar NU menjanjikan kami akan berikan konsesi minerba dan lahan sekaligus. Dan itu pasti Pak Luhut yang beritahu, karena Pak Luhut yang lebih mengerti NU sebetulnya dari Pak Jokowi kan. Kalau kita baca tradisi Pak Luhut bergaul dengan NU sejak zaman Gus Dur. Jadi list yang dibikin Kontras itu adalah list yang ya kesepakatan masyarakat sipil untuk taruh Pak Luhut di atas itu. Jadi silahkan aja yang lain coba untuk menurunkan nomor Pak Luhut ke nomor 7 misalnya, nggak bisa, atau Pak Luhut tetap di atas. Kan nggak mungkin Bahlil yang di atas kan. Itu intinya. Atau Ibu Dea, siapa itu tadi yang taruh di atas pasti. Iya. Jadi Pak Luhut pasti ada di daftar atas karena dianggap sebagai causa celebre itu. Kalau dalam ilmu hukum kita sebut causa celebre. Yang orang yang selalu jadi selebriti di bidang pelanggaran-pelanggaran kebijakan. Ya, oke, Bung Rocky, saya kira tidak afdol kalau kita tidak bahas soal rencana penundaan pemilu atau perpanjangan menjadi 3 periode ya, karena kita mesti yakinkan pada publik, walaupun Pak Jokowi berkali-kali menyatakan bahwa melarang para menterinya dan menyatakan bahwa pemilu akan tetap pada tanggal 14 Februari itu, orang tetap saja mencurigai ini. Karena apa? Karena deklarasi dukungan terhadap Pak Jokowi itu sekarang justru bukannya kendor, tapi malah makin dimasifkan itu ya. Saya membaca ada undangan hari besok akan ada deklarasi besar-besaran, tapi melalui Zoom, dan itu melibatkan banyak sekali relawan-relawan Pak Jokowi yang tegak lurus pada Pak Jokowi tahun 2024 gitu. Dan ini selama ini kan Pak SBY itu
tidak pernah bicara langsung. Nah kali ini walaupun seperti gaya biasa Pak SBY mulai menyindir soal 3 periode ini saya kira ini penting untuk kita sampaikan juga pada publik. Ya, itu saya anggap bahwa istana itu tetap merasa mobilisasi bisa menimbulkan headline. Tetap headline itu adalah nanti 21 April. Ya memang akan diberitakan mungkin ratusan relawan. Ya itu hak juga teman-teman relawan Pak Jokowi untuk membela beliau. Tetapi ada realitas yang nggak bisa sekedar ditutupi dengan deklarasi itu. Tetap orang anggap ya ini deklarasi isinya sama, seragam itu. Jadi mau 100 atau 200 relawan dengan satu relawan sama, hanya isinya seragam kan. Jadi nggak perlu lah. Dan bahkan kan kita dengar petinggi-petinggi istana bilang ya udah mahasiswa kalau punya persoalan ya bikin aja proposal, tulis surat ke Pak Muldoko, nanti Pak Muldoko proses. Mahasiswa lakukan itu tuh. Sekarang ada deklarasi ya, orang bilang ya ngapain sih deklarasi, bilang aja ke Pak Muldoko bahwa relawan-relawan ini masih mendukung Pak Jokowi, ngapain. Kan itu justru memperlihatkan bahwa apa di belakang itu ada kekuasaan apa. Nanti juga orang akan curiga berarti ada uang banyak dong nih yang harusnya jadi BLT tapi disalurkan lewat relawan. Nah kecurigaan itu yang mesti kita hindari itu. Karena relawan bagaimanapun di mata publik jauh lebih kaya daripada mahasiswa yang buat ongkos dari Jawa Timur nyebrang dari Lampung mereka patungan gitu. Nah relawan ini kan udah gampang, seluruh fasilitas negara bisa dipakai. Gedung-gedung olahraga untuk deklarasi juga udah dipakai mana-mana. Sekarang lewat Zoom dan orang tetap melihat bahwa harusnya Pak Jokowi bilang oke, saya kepala negara, saya ingin agar supaya tidak usah ada relawan lah. Karena saya udah bicara kan bahwa saya nggak akan terpilih lagi dan nggak menginginkan perpanjangan. Tapi tetap Pak Jokowi diam-diam menyetujui juga karena itu relawan juga bergairah kan bahwa presiden sebetulnya menyimpan satu ilmu lagi tuh, yaitu ilmu jingkang, ilmu lompat melompat kebijakan nanti. Dan itu yang biasa dilakukan Pak Presiden. Jadi kita sebagai bangsa nggak belajar bahwa peristiwa kemarin itu adalah sinyal utama keadaan sosial yang memburuk dan tangkapan sinyal itu justru diucapkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika, dan Sri Mulyani terpaksa juga mesti berbohong lagi bahwa daya tahan APBN kita mampu untuk membiayai pembangunan. Padahal sebetulnya hak rakyat untuk memperoleh limpahan dari pajak-pajak ekstraktif itu nggak nyampe ke kita tuh, nggak nyampe ke rakyat, tapi disimpan seolah-olah itu cadangan supaya IKN itu masih bisa dimuluskan. Nah, mahasiswa mengerti itu artinya Presiden Jokowi masih berkeinginan 3 periode dong. Karena IKN masih jadi simbol ambisi beliau itu. Dan demi simbol itu APBN dikorbankan. Jadi logika itu dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Saya lihat saudara Khairuddin itu, mahasiswa pimpinan BEM SI yang dari Riau, itu logikanya bagus betul. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Kalau anak-anak BEM UI saya kenal betul logikanya, bagus betul karena mahasiswa saya dulu kan. Jadi jelas bahwa Indonesia akan diucapkan dengan cara yang lain di 21 April nanti. Dan dari situ kita akan lihat habis gelap terbit terang. Oke, terus kawal terus, karena seperti kita ingatkan bahwa ide memperpanjang masa jabatan atau kalau tidak memperpanjang masa jabatan itu menyiapkan proksi baru, itu pasti akan terus dilakukan oleh oligarki ya. Karena itu kita mesti kawal dengan 0%. 0%. Ya. Hidup gerakan mahasiswa, hidup gerakan mak-mak, gerakan buruh segala macam. Jadi kita ingin agar supaya masyarakat sipil itu terkoordinasi dengan akal pikiran, bukan disogok-sogok lewat amplop gitu. Yes. Oke, terima kasih Bung Rocky. Have a nice Monday ya. Monday. Oke, Gus Hersu. Oke.